Oke, kita masuk sekarang ke bab 5. Sudah belajar bab 3, teori belajar. Nanti kalau UAS semuanya ya, dari bab 1 sampai bab 6. Ini kita udah belajar kemarin, bab 4 juga udah. Kemarin UTS sampai sini kan, sekarang kita mau masuk bab 5. Bab 5 kita akan belajar yang pertama adalah teori dari Abraham Maslow atau gue Maslow. Nah, di sini ada namanya teori Maslow, teori kebutuhan. Jadi manusia itu kan punya kebutuhan atau need. Yang paling dasar, yang paling besar nih, yang harus urgent itu yang paling penting, yang harus terpenuhi, itu adalah papan, pangan, sandang, papan biasanya. Ya kan? Jadi yang basic needs banget, fisiologis. Ini makanan, minuman, tidur, pakaian. Ini kalau kita kaitkan dengan konteks anak usia dini, ini juga yang paling diperlukan sama anak usia dini. Makanan, minuman, ingat kalau di fase oralnya Sigmund Freud, anak butuh namanya fase oral butuh ini kan bonding sama mamanya ketika ASI atau menyusui. Kalau yang enggak ASI eksklusif mungkin ya pakai dodot gitu, tapi dia butuh kebutuhan dasarnya apa? Makan dulu, makan minum, tidur, ya baru tuh pakaian dan lain-lain. Jadi ini yang paling basic banget. Yang kedua yang yang diperlukan anak juga adalah rasa aman. Keamanan, keteraturan, stabilitas itu yang diperlukan anak. Ya, termasuk kita juga orang dewasa juga begitu. Yang ketiga sosial, kasih sayang, afeksi, keluarga, perhatian dari keluarga, dari lingkungannya. Terus naik lagi, ini reward atau penghargaan, apresiasi, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi. Kalau kita kaitkan dengan konteks anak-anak, ketika mereka berhasil, wow, Ade udah bisa pakai sepatu sendiri, Ade mandiri misalkan, dia seneng gitu, dia dapat penghargaan dirinya. Terus yang terakhir nih, yang paling kerucut di atas itu aktualisasi. Di sini pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Ini tingkatnya sudah lebih tinggi lagi. Kalau kita kaitkan sama diri kita, kalian mahasiswa, kalian masih ada di fase mana nih? Tahap mana kebutuhan needs-nya? Apakah masih seputaran fisiologis? Kasarin gini, kalau kebutuhan di awal ini aja tidak terpenuhi, boro-boro mau dapat rasa aman, boro-boro mau dapat sosial, penghargaan untuk aktualisasi diri. Misalnya gini, kalian besok mau ujian, misalkan mau ujian skripsi misalnya, tapi belum belajar, belum nyiapin apa-apa, kamu tuh lapar dan kamu gak ada makanan, kamu kelaparan, boro-boro, maksudnya boro-boro tuh maksudnya nggak kepikiran buat belajar atau apa, kamu kelaparan. Kalau namanya orang kelaparan kan dia nggak bisa mikir yang lain kan, dia cuma kepikir aku kelapar, aku harus memenuhi, boro-boro dia mau belajar kan, gitu. Jadi ini memang basic banget, makanya anak-anak kan harus holistik. Jadi dipenuhi dulu gizinya, makanannya, minumannya, tidurnya cukup, pakaiannya. Baru ketika itu mereka bisa dikasih keteraturan, dikasih rasa aman, mereka lebih tenang. Apalagi ditambah dikasih kasih sayang. Kayak misalkan Keita nih anak saya minggu depan 6 tahun. Cepet banget. Rasanya baru 6 tahun lalu tuh saya baru setengah mati melahirkan dia gitu. Nah, dia udah mau 6 tahun. Tadi pagi saya bilang, ya Ethan bentar lagi 6 tahun deh Mami Set. Kenapa cepet banget sih? Terus dia bilang gini, loh Mami nggak boleh set. Keaton senang, ye Keaton udah besar. Kalau orang tua kan gitu ya. Orang tua pengen anaknya jangan cepet-cepet gede gitu. Kalau anaknya pengen cepet-cepet besar gitu. Jadi, dan anak yang memiliki rasa aman, dia akan tumbuh semuanya. Perkembangan psikologisnya akan lebih secure, lebih aman juga. Kenapa? Karena lingkungannya aman, dalamnya juga aman. Kalau misalnya gimana mau psikologis mental anak aman, ketika lingkungannya aja mencekam. Misalnya, papa mamanya berantem terus di rumah.
Terus atau anak-anak yang tinggal di perbatasan daerah konflik, yang bom di mana-mana, bisa kayaknya mereka udah terbiasa gitu dengan suasana mencekam. Rasa aman itu jadi mahal gitu buat mereka. Dan gimana mereka mau mencapai aktualisasi itu masih jauh banget rasanya. Buat diri mereka, jangan kan ke anak-anak ya, ke kalian sendiri, coba kalian nih bisa untuk bahan perenungan kalian masing-masing. Sudah cukupkah kebutuhan fisiologis kalian? Sudah cukupkah rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri? Kalau saya pribadi, kalau saya introspeksi ini semua, saya udah sampai tahap yang paling atas nih, aktualisasi diri. Jadi sekarang hidup saya ini, saya tinggal mengembangkan diri. Makanya saya suka bilang ke mahasiswa, entah di kelas ini atau di lain, saya masih belajar. Udah seumur begini, saya masih belajar. Jadi setiap hari saya habis ngajar, nanti siang tuh saya yang belajar. Saya ikut kelas, saya belajar lagi. Gitu. Jadi kerjaan saya ya selain ibu rumah tangga dan working mom, saya udah mengembangkan diri, pemenuhan ideologi. Oh, jadi makna hidup tuh apa sih? Jadi kasarnya gini, saya selalu bilang, kita hidup seakan-akan kita mau mati besok. Udah sampai tahap itu tuh saya. Jadi kalau misalkan saya mati besok, atau kita mati besok nih, kita tuh nggak menyesal, nggak ada penyesalan. Dan kita udah ninggalin dampak yang positif buat lingkungan kita. Ketika orang udah bisa sampai pemikiran yang seperti itu, udah ada ideologi, udah ada pemikiran di luar dirinya sendiri gitu, berarti kita udah masuk tahap aktualisasi diri. Bu, bisa nggak sedikit-sedikit ada? Ya bisa aja. Kan namanya need, bisa aja kan dalam diri kita ada kebutuhan lapar, tapi kita juga ada kebutuhan pengen dihargai, ada kebutuhan, bisa kan? Banyak kan? Kebutuhan itu bisa aja. Tapi memang ini piramida Maslow ini dia mengilustrasikan, menggambarkan ini adalah needs yang diperlukan oleh manusia. Contohnya ketika anak-anak lapar, mereka nggak bisa belajar dengan baik dong kalau nggak ada nutrisinya, nggak ada makanannya. Jadi makanya pentingnya sarapan. Ini balik lagi ke konteks PAUD ya. Jadi guru juga bisa kerjasama dengan orang tua. Jadi anak, tolong ya Bu, anaknya sarapan dulu sebelum ke sekolah. Kalau sekolahnya sampai siang, dibawakan bekal makan siang. Kayak gitu. Jadi itu memang udah bagian dari hidup si anak. Jadi kalau mau anak yang kompeten, kalau kita ingat di mata kuliah model-model ada kan anak yang kompeten, kita perlu memenuhi kebutuhan anak-anak ini. Fisiologis yang pertama, nutrisinya, kesehatan dia terjamin lah, makanan, minuman, pakaiannya bersih. Kalau keringetan diganti, terus rasa aman, mereka sekolahnya aman, rumahnya aman, ada keteraturan. Jangan salah, anak kecil itu mereka lebih peka terhadap keteraturan dibanding kita. Jadi mereka itu senang akan keteraturan. Justru kalau yang nggak teratur mereka jadi galau. Kenapa? Karena mereka udah biasa bangun tidur, misalkan berdoa atau apa. Mereka lebih disiplin loh daripada kita orang dewasa sebenarnya anak-anak. Kalau ada anak yang nggak disiplin itu pasti ada orang dewasanya yang ngasih contoh nggak disiplin atau yang menyalahin kebiasaan. Atau anak itu sedang mencoba-coba trial, menguji orang dewasa. Tapi pada dasarnya anak itu suka keteraturan. Kasih sayang, ya, kasih sayang ini sosial afeksi itu anak tuh butuh disayangi, dia butuh ngerasa anggota. Kadang itu misalkan saya suka bercanda sama anak-anak yang kadang masih tidur sama saya, Keaton-nya, kita suka bangun tidur, dia senang banget meluk, masih affection banget. Nah, peluk saya juga senang dipeluk gitu. Peluk terus bangun tidur, kita suka isengin sebelum tidur atau bangun tidur. Kami sayang Ethan sayang mami, I love you, sarangi, gitu. Suka sayang gitu sama Ethan ini itu bercanda-bercanda tapi yang tiap hari itu udah kayak udah vitamin cinta, maksudnya buat dia. Anak yang terbiasa dipenuhi dengan sayang itu mereka tuh akan lebih confidence. Dulu banyak orang tua yang tabu bilang sayang ke anak.
Banyak orang tua yang tabu bilang kalau aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu. Makanya banyak anak-anak yang dingin gitu. Dingin dalam arti kurang kasih sayang. Ketika dewasa dia jadi pribadi yang cuek, lebih nggak peka, kurang empati, simpati. Kenapa? Ketika kecilnya mangkok apa sih kapasitas dirinya itu kurang dipenuhi oleh kasih sayang. Jadi agak kering, kering dalam arti jadi anaknya ketika dewasa itu dia ya udah jalanin hari jalan aja udah nggak pakai ini. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Misalnya anak yang terlalu dimanja itu juga tidak baik ya. Ini kita ngomongnya yang idealnya, yang sesuai porsi, nggak berlebihan tapi nggak kekurangan. Yang penting anak itu merasa dia itu bukan outsider, tapi dia merasa diterima dalam sebagai anggota keluarga. Kalau ngomong sama anak juga nih, kalian harus tatap matanya. Jangan ngomong sama anak itu. Kadang memang kayak barusan saya masih ada ini jawab WhatsApp gitu, terus anak saya, mami, nggak sabar gitu. Tunggu, mami lagi balas itu, mami nggak mau dengerin aku. Gitu. Kenapa? Padahal saya dengerin, cuma dia merasa si Koko, ini konteksnya tadi Koko. Kalau ngedengerin tuh harus ngelihat dia. Nih, misalnya saya ngedengerin kamu, saya harus ngelihat kamu dan lihat mata kamu, lihat muka kamu. Jadi kalau kita dengerin, iya mami denger kok, tapi mata kita lagi ke yang lain, itu anak nggak merasa didengar. Meskipun kita kan dengar. Ya, jadi pentingnya eye contact. Oke, itu juga ya jangan kan sama anak-anak, kamu sama pacar kamu atau sama teman juga lagi ngomong, kalau nggak dilihat juga mungkin merasa nggak terlalu dihargai. Jadi kepercayaan diri juga itu penting ya. Ketika anak merasa dihargai, otomatis dia lebih secure, lebih percaya diri. Dan itu penting. Kalau anak nggak percaya diri, gimana dia mau menghadapi lingkungannya? Dikit-dikit takut. Mau ke sekolah takut, mau ke apa takut. Kasihan kan? Oke, terus jangan lupa berikan pujian dan atas kesuksesan anak. Ini ada suara siapa? Mungkin bisa mute ya. Nadia Arifani, saya mute ya. Oke, jadi ada landasan kesuksesan anak. Landasan ini dibangun dari proses 4 langkah. Nih, ini nggak ada di situ, jadi kalian catat sendiri. Pertama, beritahu anak apa yang Anda atau kita ingin mereka lakukan. Jadi jangan nggak pernah dikasih tahu anaknya mau apa. Jadi kita pengen anak kita misalkan mandiri, bisa makan sendiri atau naruh barang di tempatnya lagi. Tapi nggak dikasih tahu caranya gimana. Orang tua cuma, ayo dong kamu nggak mandiri banget sih. Mama pengen atau ibu pengen kamu mandiri. Tapi nggak dikasih tahu mandiri itu apa. Anak-anak ingat ya, konkret. Anak tuh masih perlu penjelasan secara konkret, operasional. Jadi kasih tahu apa yang kita ingin mereka lakukan. Adik pulang sekolah misalkan, taruh tasnya di sini, sepatunya ditaruh di sini, cuci tangan. Jadi dikasih tahu yang jelas. Terus yang kedua, tunjukkan atau contohkan kepada anak apa yang harus mereka lakukan. Udah kita briefing nih pakai mulut, tapi kita juga langsung pakai contoh. Ini loh cara buka sepatu seperti ini, cuci tangan seperti ini misalkan. Terus minta anak untuk melakukan, berlatih dan berdemonstrasi. Keempat, minta anak bekerja sendiri atau mandiri. Jadi dia ngulangin sendiri. 4 langkah itu. Jadi kita harus beritahu apa yang harus anak lakukan. Kedua, kasih contoh. Keempat, minta anak untuk demonstrasi, berlatih dan demonstrasi. Keempat, biar anak kerjain mandiri. Ya, itu bisa untuk melatih anak untuk menjadi anak yang sukses. Dalam bersosialisasi dan bergaul juga harus diajari anak. Kenapa? Karena mungkin di rumah anak nggak ngerti. Jadi juga diajarin. Gimana harus berempati, misalkan ada teman yang puasa, kita kasih tahu, ada teman yang lagi ibadah puasa, kamu yang nggak puasa, belajar untuk menghargai, tidak makan di depan dia, tidak menawarkan makanan. Gitu.
Itu harus diajarin anak-anak. Jangan berharap anak-anak tuh semuanya bisa ngerti sendiri. Apa gunanya orang tua? Apa gunanya guru PAUD kalau semuanya anak bisa sendiri kan? Oke, sekarang kita masuk ini ya. Ini Maslow. Teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow adalah a theory of human motivation. Ya. Dia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Tadi kita sudah bahas, ini tadi juga ya. Teori aktualisasi diri Maslow didasarkan pada kebutuhan anak atau kebutuhan manusia. Ini ya, kebutuhan dasar, nutrisi, keamanan, kemapanan, kasih sayang, keanggotaan, kepercayaan diri, berikan pujian. Nah, ternyata di sini ada ya, yang tadi saya jelasin. Terus teori ekologi. Teori ekologi Bronfenbrenner. Ini yang kemarin nggak tahu setelah itu sempat kalian yang kelompok ini udah diperbaiki belum? Jadi saya sebelahan sama Bu Bronfenbrenner ya. Oke. Nah, teori ekologi Bronfenbrenner ini terdiri dari lapisan-lapisan, kita lihat ya. Nah, ini nih, mungkin lebih jelas di sini. Nanti saya balik lagi ke depan, cuma ini saya mau jelasin. Ini, lihat ya di kursor saya. Ini misalnya kalian. Kalian dulu deh, kita nggak usah ke anak-anak, ini kalian. Lingkaran terdekat setelah diri kalian itu adalah nih, mikrosistem. Siapa mikrosistem ini? Keluarga. Ya, misalkan keluarga. Siapa lagi? Nenek, kakek, teman sebaya, sekolah, misalkan. Terus lingkaran kedua ini, habis mikrosistem itu ada mesosistem. Mesosistem ini kaitannya dengan mikrosistem, misalnya hubungan pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Jadi ada hubungan antara keluarga dan sekolah, itu mesosistem juga. Jadi kalau mikrosistem itu individu, kita berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Anak itu adalah individu yang berinteraksi secara aktif atau timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi setting tersebut. Itu mikro, anak berinteraksi langsung dengan orang tua. Anak berinteraksi langsung dengan guru. Pokoknya yang sehari-hari ketemu ya, sering ketemu dengan si anak. Lingkaran keduanya itu adalah mesosistem. Mesosistem itu apa? Jadi ketika si lingkungan dari si anak, misalnya keluarganya anak itu dan sekolah, ya. Jadi keluarga dan sekolah. Jadi anak nggak langsung berhubungan. Jadi ada lapis keduanya lah. Terus yang ketiga itu ekosistem. Ekosistem itu terjadi ketika ada pengalaman di setting lain di mana misalkan anak tidak berperan aktif, mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Contohnya, misalnya, dewan sekolah yang berperan kuat dalam menentukan kualitas sekolah dan keputusan mereka bisa mendorong dan menghambat perkembangan anak. Kan nggak berhubungan langsung dengan si anak kan? Ya, jadi si makin jauh kan sama si anak. Misalkan dewan sekolah atau ketua komite sekolah masih ada hubungan sama anak tapi nggak ada hubungan yang secara langsung. Terus lingkaran yang lebih luar lagi itu ekosistem. Tadi ekosistem udah ya. Nah, terus makrosistem makin gede nih, makin makro. Makro kan besar, lebih luas. Ini mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Culture atau budaya. Ini konteks terluas tempat murid dan guru berada. Termasuk nilai adat istiadat masyarakat. Misalnya gini, ada culture atau budaya menekankan peran gender tradisional. Sedangkan kultur lain, peran gender nggak terlalu penting atau bervariasi. Atau ada juga aspek status sosial ekonomi. Kemiskinan bisa mempengaruhi perkembangan anak dan melemahkan kemampuan mereka untuk belajar.
makin jauh kan sama si anak atau sama diri kalian deh. Ya, nanti saya kasih contohnya lagi. Saya jelasin dulu. Yang terluar, yang paling luar dari Bronfenbrenner ini teori ekologi adalah kronosistem. Nah, kronosistem ini kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Misalkan sekarang ini anak-anak generasi anak-anak PAUD ya, itu banyaknya generasi alpha. Generasi alpha tuh apa? Anak yang hidup di era digital dari lahir, bahkan waktu dalam kandungan, mamanya juga kan tiap hari pasti pegang gadget, update status, misalkan nonton drakor atau dracin atau baca infotainment atau apa, kan dari dia di perut udah mamanya biasanya emak-emak zaman now kan semuanya udah pegang gadget pastinya kan. Nah, ketika lahir anak bayi juga udah ibaratnya generasi alpha tuh udah sangat melek dengan teknologi, ya, digital native. Artinya apa? Mereka sangat aktif dengan digital, gitu. Nah, ini saya balik lagi ke yang awal. Jadi kalau saya kasih contoh misalnya gini, Ani Sapitri, misalkan ini contohnya Ani Sapitri. Nanti kalian di rumah bisa bikin contoh diri kalian sendiri masing-masing. Karena beda-beda, mungkin lingkaran terluar kalian pacar, lebih dekat dibanding orang tua, kan nggak tahu. Jadi masing-masing silakan buat introspeksi sendiri ya, buat latihan. Misalkan di sini, jangan Ani lah, saya nggak kenal Ani. Maksudnya kamu dekat sama siapa, saya nggak tahu. Saya ya, misalkan Yuni. Mikrosistem saya siapa? Suami, anak-anak, misalnya. Orang tua saya, suami anak-anak orang tua. Teteh yang tiap hari juga ada. Terus itu mikrosistem saya. Terus mesosistem saya apa? Misalnya kampus, dosen-dosen, teman-teman dosen, misalnya di kampus. Terus misalnya ya dosen lah ya, antar dosen, antar apa yang mungkin nggak secara langsung. Terus ekosistem saya siapa? Misalnya rektor atau dekan lah, dekan dulu, dekan, dekan atau rektor. Terus ekosistem saya siapa? Kan saya nggak mungkin kan saya bisa ngobrol nyantai gitu ke dekan atau rektor, ya mungkin bisa tapi kan jarang banget gitu, sampai nggak pernah, jadi itu udah bukan yang terdekat saya. Terus ini contoh ya, contoh biar gampang. Nanti itu masuk makrosistem. Makrosistem itu apa? Saya tinggal di Kalimantan nih, Palangkaraya. Budayanya apa? Lokal wisdomnya Dayak misalkan. Ya, Dayak, ada Banjar, ada apa. Itu udah masuk ke makrosistem. Terus nanti kronosistem saya apa? Kronosistem saya ada di misalkan sekarang ini saya di Palangkaraya, misalkan di ini, tapi ternyata saya lebih luas lagi, saya misalkan tinggal di Indonesia. Indonesia dengan budaya yang random. Kan lebih luas lagi kan, nggak ada hubungan langsung dengan diri secara langsung tuh nggak ada, tapi secara tidak langsung ya ada hubungannya misalkan. Paham nggak sampai di sini? Semoga paham ya. Jadi makin luar itu lingkarannya makin tidak berhubungan langsung dengan diri si anak atau diri kita. Ya, ini ada di sini keterangannya mikrosistem tuh di mana individu menghabiskan banyak waktu. Mesosistem tuh hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah atau dan antara keluarga dan teman sebaya. Ekosistem pengalaman di setting lain di mana murid tidak berperan aktif tapi masih ada kaitannya lah gitu. Bisa mempengaruhi pengalaman murid dan guru di konteks mereka sendiri. Makrosistem ini kultur yang lebih luas yang tadi saya jelasinnya kayak sosioekonomi dan seterusnya. Kronosistem kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Ya tadi kayak bilang kalau misalkan saya ini generasi anak-anak generasi alpha, saya generasi milenium. Saya generasi milenial saya. Jadi generasi ya kalau nggak salah. Ya, generasi ya. Oke. Ini 3 konteks di mana anak menghabiskan sebagian besar waktu, biasanya keluarga, teman sebaya. Nah, terkait dengan teman sebaya ini, ada dibagi menurut Rubin Bukowski, dan Parker, silahkan ditambahkan sendiri ya, menurut Rubin Bukowski dan Parker, Wenzel Asser dan Wenzel Battle dalam Santrop, ada beberapa tipe status teman permainan atau teman sebaya. Pertama, anak populer. Biasanya anak populer ini menonjol ya, riang, hai
pokoknya menyenangkan lah, banyak yang suka gitu. Kalau kedua ini anak diabaikan. Anak diabaikan atau neglected children biasanya jarang dinominasikan sebagai kawan terbaik. Tapi bukan nggak disukai, bukan dibenci, tapi jarang misalkan, jarang disebut. Misalkan ada pemilihan ketua kelas atau pemilihan apa, dia nggak pernah dipilih. Tapi bukan berarti dia dibenci, enggak. Nah, kalau anak ditolak, rejected children, nah ini baru anak yang sering dibenci sama temennya. Jangan main sama dia tuh bau, jangan. Biasanya kan kalau suka ada gitu, nah itu yang suka dibully lah ini anaknya. Nggak boleh sebenarnya. Kalau nanti kalian jadi guru, kalian harus perhatikan. Sekecil apapun jangan pikir anak PAUD nggak bisa ngebully temennya ya. Itu harus diperhatikan. Anak kontroversial itu seringkali didominasikan sebagai teman baik tapi juga kerap kali tidak disukai. Biasanya ini anak pinter, misalnya contoh ya, anak kontroversial pinter tapi nakal. Ya, misalnya nakal atau usil banget. Jadi guru juga bingung mau dihukum tapi dia bisa aja, ayo jangan ganggu temennya, kerjakan tugasnya, aku udah selesai misalkan, kontroversial ya. Gitu contohnya ya. Dan lingkungan anak tuh selain keluarga, teman sebaya juga sekolah. Ya. Itu yang jadi dalam hubungan teman usia sebaya, persahabatan itu memberi kontribusi dan keuntungan. Apa misalnya? Kebersamaan, dukungan fisik. Ayo kamu pasti bisa. Anak kan seneng kalau ada teman yang support. Dukungan ego. Jadi mereka bisa, anak merasa bisa melakukan sesuatu yang layak dihargai dan mendapatkan penerimaan dari sosial dari kawan-kawannya. Seneng loh anak kayak gitu. Intimidasi atau kasih sayang karena persahabatan memberikan anak hubungan hangat, saling percaya. Jadi kebayangnya kalau anak-anak yang kita mau anak yang sukses, kompeten. Jadi kalau dari saya rangkum dari dua teori, banyak teori, tapi saya cuma pilih dua ini di sini yang kali ini dari Maslow, Need dan Bronfenbrenner. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin anak kita tumbuh menjadi anak yang kompeten, anak yang sukses, anak yang bahagia, itu nggak mungkin sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan setiap anak itu butuh lingkungan. Lingkungan anak siapa? Terdekatnya, orang tua, sekolah, bahkan anggota masyarakat. Jadi ada dari lingkungan terdekat sampai lingkungan terluar itu bisa berkolaborasi untuk membangun anak yang kompeten, anak yang sukses, anak yang bahagia. Dan bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan anak. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Minggu depan kita akan masuk ke bab 6, teori etologi. Tadi ekologi, nanti bab terakhir itu etologi, kelekatan dan orientasi elektris. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga dongeng paginya di luar agak mendung-mendung gimana gitu ya. Kalau di tempat saya belum sampai hujan, tapi mendung-mendung dan didongengin sama saya. Semoga masuk ya. Oke, selamat pagi.